Kurang lebih sekitar 1.500 karyawan PT Hung A Indonesia, yaitu industri pembuatan ban kendaraan, ini di PHK, dan penyebabnya karena hal sepele. Padahal di negara Indonesia banyak produk mentah untuk pembuatan ban. Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik sahabatku, di video kali ini Petani Sukses akan berbagi informasi yang sangat bermanfaat, yaitu terkait tentang perkebunan karet atau produksi getah latek, yang mana gara-gara getah latek ini banyak karyawan atau pegawai yang bekerja di industri pembuatan ban itu di PHK. Jika kita melihat di 12 tahun, 13 tahun ke belakang, memang untuk mencari produksi karet sangat susah. Dikarenakan apa? Para petani karet sudah mulai mengubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Dan ini penyebabnya adalah gara-gara harga karet murah. Dan jadinya banyak dari petani karet yang enggan atau malas aktivitas di kebun karet. Dulu harga karet hanya mencapai harga 6.000 sampai 8.000 per kilo. Nah, sedangkan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari ini tidak sebanding. Jadi memang sangat mahal sekali. Dan akhirnya banyak dari petani karet itu mengubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Nah, di tahun 2024 PT Hung A Indonesia, industri pembuatan ban kendaraan, ini kekurangan bahan baku mentah karet. Nah, biasanya industri ini membutuhkan campuran karet alam untuk pembuatan ban kendaraan, karena dilihat jika menggunakan karet alam itu kualitasnya akan sangat baik. Dan rata-rata penyuplai terbesar untuk karet atau karet yang sudah diolah, yang mentah diolah, itu biasa dari Pantai Gading, Thailand, dan negara yang lain penyuplai bahan baku karet untuk pembuatan ban kendaraan. Nah, padahal di negara Indonesia ini adalah rata-rata petani karet, dan Indonesia ini menjadi negara kedua pengekspor karet terbesar setelah negara Thailand. Tetapi di negara Indonesia ini sudah banyak pabrik-pabrik pengolah karet sudah tutup di provinsi Sumatera Selatan, di Riau, di Padang, dan di daerah-daerah lain sudah banyak yang tutup. Nah, padahal di Indonesia ini banyak sekali para petani karet. Ternyata penyebab utamanya kekurangan bahan baku karet ini banyak dari petani karet yang tidak
lagi menjadi petani karet, dalam arti sudah mengubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Kenapa? Tanaman sawit lebih gampang dirawat, lebih mudah dikelola, dan untuk masalah harga lebih stabil dibandingkan dengan harga karet. Kemudian penyebab utama banyak petani karet yang berganti profesi adalah harga karet yang murah. Dan ini harusnya pemerintah bertindak, turun ke bawah ke petani, melihat kondisi petani karet, apa yang dibutuhkan oleh petani karet. Petani karet itu menginginkan harga karet yang stabil, rata-rata di atas 10.000. Itu sudah stabil atau disetarakan dengan harga beras saat ini, yaitu sekitar 16.000 per kilo. Nah, negara Indonesia ini butuh perubahan. Karena apa? Indonesia ini ingin para petani itu makmur, para petani jaya. Harga dikedepankan, diberikan harga yang berkualitas. Contoh seperti beras. Nah, beras di saat panen raya mesti harganya turun, gara-gara beras ekspor dari luar negeri. Padahal di negara sendiri beras sedang dipanen besar-besaran. Karet pun sama seperti itu. Tidak ada kebijakan harga yang tetap untuk para petani. Nah, ini petani menginginkan, mempunyai harapan semoga para pemerintah itu memprioritaskan para petani sehingga para petani itu bisa bekerja dengan baik dan juga bisa memberikan hasil panen yang terbaik. Jika pemerintah sudah menetapkan harga hasil panennya itu tinggi, harga karet itu stabil, harga beras stabil, harga kopi stabil, gandum, kayu, dan sebagainya, tentu para petani akan makmur dan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia akan semakin maju dan juga pengangguran akan berkurang. Kenapa harga karet ini tidak bisa mahal? Padahal harga kontrak berjangka di dunia, harga karet ini mencapai harga 1,54 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 24.000 rupiah. Nah, kenapa di petani harganya hanya 8.000 sampai 12.000 per kilo? Nah, ini harus dipertanyakan. Harusnya petani itu bisa mendapatkan harga yang layak, seperti harga 15.000 ataupun harga 16.000 per kilo. Ini yang diharapkan para petani karet. Semoga harga karet bisa cepat stabil, bisa cepat mahal, dan para petani karet tetap beraktivitas mengelola kebun karet dan juga bisa melakukan peremajaan pada kebun karetnya. Semoga prediksi di tahun 2024 harga karet mahal bisa terwujud dan terrealisasi, agar para petani karet bisa merasakan kejayaan dan kemakmuran kembali. Baik sahabatku, mungkinlah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di
informasi berikutnya. Salam petani sukses.